La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala khairul huda wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali bersyukur kepada Allah pada subuh hari ini kita masih bisa memanfaatkan sisa umur kita Pak ya, untuk meraih bekal ketakwaan. Ini Pak, duduknya kita di masjid inilah yang akan kita bawa mati insya Allah, amin. Ngaji kita ini akan kita bawa mati ini. Ya, duduknya kita di tempat-tempat lain belum tentu itu akan meringankan kita, tapi duduknya kita dalam ta'lim ini insya Allah ini adalah bekal kematian kita. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salat itu pun senantiasa terlimpah kepada semua umatnya. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, dalam kajian kitab ta'lim dalam kajian kitab Ihya Ulumuddin pada subuh hari ini kita mengkaji tentang ihdharut ta'am. Ihdharut ta'am, adab ihdharut ta'am ini kata Imam Al-Ghazali, falahu adabu khamsatin, maka ada 5 adab. Jadi ini kita masih tentang kuliner ini. Dalam menyajikan makanan, menghidangkan makanan, berarti bagi tuan rumah Pak ya, itu harus atau paling tidak mencakup 5 adab, 5 etika, 5 tata krama ya, yang hendaknya seyogianya dipegang dan dilaksanakan oleh tuan rumah. Apa yang pertama? Al-awwalu ta'jilu tu'ami fadzalika min ikramid dhaif. Yang pertama menyegerkan menyajikan makanan, dan itu adalah merupakan bagian dari memuliakan tamu. Jadi jangan ngobrol udah setengah jam air putih pun nggak keluar. Ini tidak ikramud dhaif ya. Ikramud dhaif ini ya paling tidak tadi Bapak sekalian ya, kita mempersilakan masuk, tanya kabar sebentar, kemudian kita bilang sebentar Pak ya saya ke belakang dulu, atau kalau ada pembantu kita maka pembantu kita bersegera menyajikan makanan ya. Ini bagian dari adab menyajikan makanan. Jadi kalau menyajikan makanan ini berarti kita sebenarnya memang yang mengundang Pak, bukan tamu dadakan gitu. Kita mengundang, tamu-tamu itu datang, maka ketika sudah datang ya kita berikan jamuan, dan itu adalah bagian dari ikramud dhaif. Hal ini senada dengan hadis Rasul ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu, bahwa siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tamunya. Jadi memuliakan tamu adalah bagian dari implementasi keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ma'adharal aksarun wa ghaba wahidun au isnan, apabila hadirin yang banyak itu sudah datang, kemudian 1-2 undangan belum datang gitu ya. Nah, wa ta'akharu, dan mereka terlambat lah gitu, anil waqtil mau'udi, dari waktu yang sudah disepakati. Fa haqqul hadiru fit ta'jili aula min haqqi ulaika fit ta'khir, maka hak orang yang datang lebih dulu itu diutamakan daripada menunggu 1-2 orang yang terlambat datang sesuai waktu yang
tukang gitu. Jadi misalnya kita ngundang jam 11 gitu kan, nah, sampai jam 1 jam 12 lewat tuh belum datang tuh. Padahal jam 12 kan kita biasanya makan siang ya, atau sholat zuhur kemudian makan siang. Ini sudah sholat zuhur selesai belum juga datang, maka hak orang banyak ini harus didahulukan. Jadi ya kita mulai saja perjamuannya, jangan menunggu 1-2 orang itu. Illa kecuali ayakunal mutaakhiru faqiran, kecuali yang terlambat itu adalah orang fakir. Masya Allah Pak, jadi orang fakir itu ya sangat diutamakan ternyata kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam adab perjamuan gitu. Kalau kita kan beda ya, Pak Wali Kota belum datang kita tunggu dulu deh. Tapi giliran misalnya ya orang yang nggak ada kerjaan, nggak ada uang, tidak kita pikirin. Tapi justru kata Imam Al-Ghazali illa faqiran, kecuali kalau yang terlambat itu orang fakir, maka harus dikonfirmasi nih orang fakir yang belum datang ini Pak gitu. Kenapa belum datang misalnya, karena perjamuan akan segera dimulai ya. Au yang kasru qalbu bizalika fala ba'sa fi ta'khir, atau misalnya apabila khawatir jika ada orang yang terlambat itu memang dia akan hatinya akan hancur ya, akan akan ya intinya baper lah gitu ya gitu. Nah itu boleh diakhirkan. Nah tentang takjilu ta'am atau menyegerakan makan ini disandarkan kepada beberapa firman Allah, misalnya tentang tamu Nabi Ibrahim, hal ataka haditsu dhaifu Ibrahim al-mukramin, ya kan? Apakah sudah datang kepadamu cerita tentang tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan, innahum akramu bi ta'jili ta'ami ilaihim, ya. Karena mereka itu dimuliakan kenapa? Yaitu Nabi Ibrahim dengan memberikan makanan yang segera gitu ya. Famala bisain jabi jilin hanith, ini didasarkan pada firman Allah berikutnya, yaitu bahwa sudah lama makanan itu dihidangkan dalam bentuk sapi gitu ya, sapi yang sudah dibakar gitu. Nah, jadi nggak main-main itu orang orang Arab itu dalam memuliakan tamu Pak ya. Kambing disembelih, sapi disembelih kemudian dibakar gitu ya. Nah jadi intinya Bapak sekalian, memang menyegerakan atau bersegera ya dalam memberikan makanan ini adalah termasuk ikramud dhaif ya, memuliakan tamu. Walaupun juga pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bahas Pak, ada bagi tamu apa? Ada bagi tamu hendaknya datang hendaknya datang kira-kira tuan rumah itu sudah siap gitu. Jangan tuan rumah lagi tikar aja belum digelar udah datang. Terlalu cepat gitu ya, terlalu cepat. Nah memang dalam hal makanan ini berbeda dengan perkataan misalnya salah seorang ya sufi ya, qala al-Hatimul Asam, yakni menurut Hatim al-Asam, al-anjala minasyaiton, bahwa bersegera itu bagian dari setan. Illa min khamsatin, kecuali illa fi khamsatin, kecuali dalam 5 hal. Jadi kalau kita buru-buru Pak, itu sebenarnya perbuatan setan, kecuali jika dalam 5 hal. Apa itu? Yang pertama it'amud dhaif ya, illa fi khamsatin berarti it'amid dhaif ya. Yang pertama adalah
memberi makan pada tamu. Nah, ini harus bersegera kalau memberi makan sama tamu. Jadi kalau ini bukan dari setan, Pak. Kalau yang lain buru-buru itu dari setan. Tapi dalam hal menjamu tamu ini justru diutamakan. Apalagi yang kedua, wa tajhizil mayyiti, merawat jenazah. Ini juga harus bersegera. Di beberapa kampung itu walaupun meninggalnya sore gitu, maka malam itu juga dilaksanakan pemandian, pemakaman, sholat, pemakaman dan lain sebagainya ya. Artinya memang betul-betul ingin menyegerakan karena ini adalah merupakan syariat agama Islam. Walaupun juga ada juga beberapa tradisi di kita yang kalau cuma nginep semalam terus datang anaknya atau siapa yang dari jauh-jauh itu biasanya ditunggu besoknya ya baru makamkan gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut syariat mayit itu ya harus disegerakan lah. Namun demikian memang ya faktor-faktor seperti cuaca dan lain sebagainya saya kira juga bagian dari uzur-uzur yang bisa kita terima ya. Kemudian wa tazwijil bikr, menikahkan anak gadis, ini juga harus disegerakan kalau sudah waktunya, sudah saatnya gitu ya. Jadi apalagi kalau sudah cowoknya datang mulu gitu, langsung aja sebagai orang tua kita tanya ya, kapan bapakmu mau kesini gitu. Kalau waduh om maaf udah kalau gitu kamu besok harus kesini lagi sampai bapakmu datang ya gitu. Ini lagi viral kan Pak di beberapa daerah ya, anak-anak SMP, SMA pada minta izin mendapat isbat lah ya dari pengadilan agama agar diizinkan nikah di bawah umur. Alasannya apa? Alasannya hamil duluan gitu. Itu alasannya. Jadi pengadilan itu pasti akan memberikan isbat kalau alasannya hamil duluan. Pengadilan agama. Karena kan kita nggak boleh menikahkan anak di bawah umur Pak. Undang-undang kita itu kalau tidak salah untuk perempuan itu 16 tahun, untuk laki-laki 19 tahun. Jadi kalau di bawah umur itu maka harus ada izin dari pengadilan agama ya. Kemudian apa lagi? Wa qada'id dain. Nah ini membayar hutang Pak ya. Ini harus disegerakan. Saya pernah baca hadis di Muhtarul Ahadis kalau tidak salah ya, bahwa sebenarnya yang membayar hutang kita itu Allah Pak. Kita niat apa enggak gitu aja. Jadi kalau niat Pak pasti terbayar itu hutang kita itu. Misalnya kita utang katakanlah di tanggal berapa sekarang Pak? 21 ya? 21 kayaknya kemarin. Nah, 22 ya komandan ya. 22 Januari. Nah kita harus bertekad. Misalnya kan kita utang itu kan pasti ada perjanjian Pak. Perjanjiannya misalnya ya walaupun dengan saudara, insya Allah Bang, misalnya saya akan kembalikan bulan depan. Berarti bulan-bulan depan itu 22 Februari Pak. Kita harus niatkan 22 Februari saya harus bayar. Bila perlu sebelum 22 Februari saya bayar. Atau utang ke bank atau kemana. Kalau diniatkan seperti ini, insya Allah Allah akan membayarnya. Tapi kalau kita nggak niat Pak, walaupun uang kita banyak, kita nggak akan bayar tuh utang, nggak bakal terbayar utang. Jadi kata Nabi, wa qada'id dain, yakni membayar hutang ini adalah bagian yang harus disegerakan, jangan dinanti-nanti gitu. Kemudian wa taubati minadz dzanbi, bertaubat dari dosa.
Bertobat dari dosa ini juga harus disegerakan ya. Maka ya kita istighfar, kita perbaiki gitu. Apa yang salah dari kita? Kalau memang salahnya kepada teman kita, ya kita segera minta maaf gitu. Ya. Jangan gengsi untuk minta maaf kalau memang kita bersalah gitu. Kemudian wa yustahabbu, dan disukai at-ta'jilu, menyegerakan fil walimah, dalam walimah. Walimah itu ya intinya kalau di kita sebenarnya pesta pernikahan, tapi kalau pesta kan cenderungnya agak glamor gitu Pak ya. Jadi walimah itu intinya sih ya memberitahukan kepada handai tolan masyarakat bahwa putri kita, putra kita, atau kita sendiri sudah menikah. Itu walimah. Nah, beda dengan nikah siri Pak. Kenapa dinamakan siri? Karena bila perlu tembok juga jangan sampai tahu gitu. Maka ini diam-diam gitu kan ya. Makanya sebagian ulama mengatakan nikah siri itu haram ya. Walaupun juga ada sebagian mengatakan sah secara agama, tapi saya memaklumi kalau ada yang berpendapat haram. Kenapa? Karena ada salah satu hadis Nabi menyatakan aulim walau bisyatin, adakan walimah pernikahan itu walaupun hanya dengan seekor domba. Jadi misalnya kita cuma undang tetangga, saudara gitu, kemudian kita ya baca doa lah ya, atau mengumumkan di situ bahwa saya sudah menikah, ini istri saya. Nah, itu harus gitu. Nah, kalau orang nikah siri kan nggak ada Pak ya, nggak ada nggak ada pengumumannya. Orang tadi bila perlu tembok juga jangan sampai tahu gitu. Kalau tahu kan berabe gitu ya. Jadi wa yustahabu at-ta'jil fi al-walimah, bahwa kita disunahkan, disukai ya, menyegerakan dalam walimah. Kila dikatakan ya, dikatakan apa? Walimah itu fi awli yaumin sunnatin. Pada hari pertama itu sunnah, wasani ma'rufun, dan hari kedua itu sesuatu yang ma'ruf. Tapi wa fi salisah riyaun, kalau sampai 3 hari itu namanya riya. Tapi kalau di kita rata-rata 1 hari lah ya Pak ya. Kalau di kampung-kampung untuk orang kaya biasanya ada yang sampai 3 hari tuh kok. Hari pertama nanggap wayang golek, hari kedua nanggap apa lagi, hari ketiga. Jadi hiburannya beda-beda juga tuh. Dan hiburan-hiburan yang mahal semua gitu. Nah, poinnya di riyanya itu sebenarnya ya, riya itu tidak boleh. Ini adab yang pertama ya Pak, menyajikan makanan disegerakan gitu. Jadi kalau tamu sudah datang maka keluarkan, segerakan ya. Kemudian asani, apa adab yang kedua? Tartibul at'imah bitaqdimil fakihah, yakni urutan ya, urutan memberikan makan itu adalah pertama dengan mendahulukan buah-buahan Pak. Nah, ini luar biasa. Ini saya nggak tahu di Arab masih berlaku seperti ini nggak gitu. Kalau kita bertamu, jadi yang pertama keluar itu buah-buahan. Ini kalau mau makan besar maksudnya Pak. Kan ini kan mau makan besar ceritanya nih. Misalnya komandan bakar gulai kambing gitu kan. Otomatis kan makan besar pakai nasi. Nah, yang dikeluarkan pertama apa? Al-fakihah, yakni buah-buahan. In kanat fadzalika awfaqa, kalau ada maka ini adalah sesuai fitib, sesuai dengan kedokteran. Luar biasa Imam Al-Ghazali Pak, kata beliau ini sesuai dengan kedokteran nih, bahwa orang sebelum makan itu makan buah dulu. Ternyata kita kan baru tahu belakangan ternyata ya, dulu-dulu pengetahuan ini kurang begitu populer gitu, tapi Imam Al-Ghazali sudah menuliskannya.
Fa inna asral istihali fayambagi an taqwa fi asfalil ma'idah. Kenapa? Karena buah itu Pak, kata beliau, itu akan memudahkan pencernaan ya. Dan dia akan berada fi asfali ma'idah, di bawah perut. Jadi buah-buahan itu akan di bawah perut dan itu akan memudahkan pencernaan. Nah, kalau di kita ya di apa namanya, di jamuan-jamuan kondangan biasanya buah-buahan itu jarang antri. Bener gak Pak? Ya, buah-buahan itu jarang antri. Yang antri itu yang macam-macam lah ya, yang sate ayam, yang kambing guling, itu antrinya panjang itu biasanya. Tapi kalau buah-buahan jarang antri, padahal yang pertama dimakan itu sebaiknya buah-buahan. Wafil Quran, nah beliau Imam Al-Ghazali itu menyandarkan kepada Al-Quran, tanbihun ala taqdimil fakihah fi qauli ta'ala, diingatkan bahwa kita hendaknya mendahulukan apa, buah-buahan, karena firman Allah Ta'ala ini dalam Quran surat Al-Waqi'ah ya. Dalam surat Al-Waqi'ah itu kan disebutkan apa dulu, wa fakihatim mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan dan apa-apa yang mereka pilih. Nah, baru sumakala berikutnya walahmi thairi mimma yashtahun, dan dari daging burung yang mereka sukai gitu, yang mereka inginkan. Jadi urutannya itu di Quran juga sudah seperti itu Pak. Pertama buah dulu, baru kemudian daging. Summa afdalu ma yuqaddimu ba'dal fakihah al-lahmu was-sarid. Nah, setelah buah-buahan maka kemudian disajikan apa? Disajikan daging dan roti. Ya kalau di kita nasi lah ya, roti yang sudah dicampur apa air gitu. Ya kalau di kita nasi lah gitu, sebagai karbohidratnya gitu kan. Daging dan karbohidrat intinya itu. Nah, fa'in jumi'ile halawatun ba'dahu faqad jam'at thayyibat. Nah, kalau dikumpulkan setelah makanan itu halawa, yang manis-manis ya. Jadi kalau kita namanya apa, dessert ya Bu ya, makanan penutup itu dessert ya. Nah, dessertnya itu yang manis-manis kata beliau, faqad jama'at thayyibat, maka sudah terkumpul apa, at-thayyibat itu ya, kebaikan gitu. Jadi ini ternyata ya di zaman dulu sudah ada juga hal-hal seperti ini gitu. Wadalla ala usul ikram billah miqali ta'ala fi dhaif Ibrahim, dan didalilkan bahwa ikramud dhaif, yakni memuliakan tamu itu kalau bisa Pak, itu adalah bilahmi, dengan daging, karena menunjukkan pada firman Allah Ta'ala tadi yang beliau menyajikan apa namanya, dengan sapi ya, yang sudah gemuk gitu, dibakar gitu. Kemudian iz ahdara ijlal hanida. Nah, di situ kan apa namanya, dihidangkan oleh Nabi Ibrahim itu, yakni tadi daging ya, daging sapi yang sudah dibakar gitu, ay al mahnud wa walladhi ajadu nudjihi, dan itu adalah yang sudah sangat bagus masakannya. Nah, jadi fi wasfit thayyibat, di dalam mensifati kebaikan itu, misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172 Allah katakan wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami telah turunkan kepada kalian al-manna wassalwa. Al-manna al-asl ya. Jadi Allah menurunkan apa, buah-buahan dan daging gitu ya. Wasalwa lahm sumia salwa li anatiyat tasalibi anjamil idam, dinamakan salwa karena ini merupakan
lauk yang paling baik ya, dari segala jenis lauk, dan wala yaqumu ghairuhu maqamahu, dan tidak ada yang bisa menandingi lauk tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, Sayyidul idami al-lahmu, bahwa lauk terbaik adalah daging. Ya, tapi ini tidak ada riwayatnya nih Pak. Biasanya pentahkik itu apa, editornya itu memberikan catatan di bawah ini, tapi tidak ada ini. Sehingga saya tidak tahu juga apakah ada hadisnya ini sahih, dhaif, atau hasan, atau bahkan mungkar misalnya ya. Summa qala ba'da zikril mauna salma kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, setelah menyebutkan alman was salwa itu, kemudian Allah melanjutkan dengan makanlah min thayyibati ma razaqnakum, jadi rezeki-rezeki yang baik yang telah kami rezekikan, atau makanan yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada engkau. Jadi yang baik itu intinya apa? Ya, yang bergizi Pak lah ya, karena daging itu kan nilai proteinnya sebenarnya gitu, nilai proteinnya. Falam wal hawalatu minat thayyibat, maka daging dan manisan ya, sebagai dessert tadi atau makanan penutup itu merupakan bagian dari thayyibat ya, kebaikan tadi, makanan-makanan yang baik itu. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu pernah berkata, aklut tayyibati yurisu ridho anillah, memakan yang baik-baik itu akan memberikan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tatimu hadhi tayyibat bisurbil ma'i al-baridi waswabil ma'i al-fatiri alal yadi indal ghusl, dan sempurnalah kebaikan ini kemudian jika ditutup dengan meminum minuman yang dingin ya, jadi maksudnya ya bukan minuman yang panas gitu ya, bukan minuman yang panas tapi minuman yang dingin. Wasabil ma'il fatiri alal yadi ala indal ghusl, dan demikian pula juga mencuci tangan dengan air yang dingin gitu. Jadi biasanya kalau jamuan makan di sana memang seperti yang sudah kita baca ya pada beberapa pertemuan yang lalu, itu ada orang yang khusus membawa ketel Pak untuk cuci tangan gitu. Ketel dan apa namanya, baskom dan baskom gitu. Jadi ada khusus tuh, jadi satu-satu gitu ya, diberikan. Jadi bukan pakai kobokan Pak, kalau di kita kan pakai kobokan ya, kalau di sana enggak, ini betul-betul dengan ketel itu satu-satu disamperin. Nah kalau airnya tidak dingin kan repot juga ya gitu. Kemudian wa anfaqa ba'dhum darahima fi diyafah, sebagian mereka itu mengeluarkan beberapa dirham dalam jamuan. Tapi waqala ba'duhum, sebagian mereka berkata al halawatu ba'da ta'am khairun min kasratil alwan, bahwa manisan setelah makan itu lebih baik daripada berbagai macam warna-warni makanan. Wa tamakun 'alal ma'idatu khairun min ziyadatil lawnaini, dan apabila kita menyajikan satu makanan itu sebenarnya lebih baik kalau makanan itu disukai daripada banyak makanan tapi kurang disukai oleh para tamu. Nah kemudian wa yuqalu innal malaikata tahduru al-ma'idata idz kana 'alaiha baqlun, dan dikatakan bahwa malaikat itu akan menghadiri satu makanan yang apabila ada di dalamnya itu sayuran. Cuma ini memang tidak dijelaskan perkataan siapa, hanya wa yuqalu, dikatakan. Tapi dinukil oleh Imam Al-Ghazali bahwa malaikat akan hadir ya. Cuma kan kalau dalam hal keagamaan sebenarnya kalau kita informasi tentang malaikat dan lain sebagainya itu ya harus dari Quran atau hadis ya gitu. Nggak bisa misalnya dari orang biasa gitu.
Ya, wallahu alam lah. Tapi poinnya secara kesehatan pun makan sayur itu kan bagus ya. Nah poinnya sih sebenarnya itu. Jadi samping buah pertama, kemudian katakanlah karbohidrat dan protein tadi daging ya. Kemudian sayuran, wah itu sudah bagus itu gitu. Dan itu sehat lah secara gizi juga. Saya kira di zaman sekarang juga kita bisa bisa melihat bahwa itu sehat lah ya. Baik, as-salisu yang ketiga Pak. Jadi adab yang kedua tadi ya, mengurutkan makanan, kalau ada ya lengkap gitu. Kalau tidak ada, ingat kemarin kita sudah belajar, kita tidak boleh takaluf ya, mudah-mudahan Bapak masih ingat nih. Takaluf itu apa? Takaluf itu memaksakan diri ya, memaksakan diri ya, sampai kemudian kita ngutang, tapi ngutangnya itu sebenarnya yang kita tuh nggak jelas bayarnya, itu yang takaluf Pak. Tapi kalau misalnya wah insya Allah deh bulan depan saya akan bayar, soalnya bulan depan saya akan dapat misalnya duit dari sini, maka saya yakin bisa terbayar gitu. Nggak apa-apa kalau begitu, karena Rasul juga kan pernah kemarin ya menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi karena kedatangan tamu dan beliau tidak punya apapun ya. Kemudian beliau berikan baju besinya. As-salisu yang ketiga Pak, apa adab menghidangkan makanan? Ayuqaddim minal alwan al-tawfa hatta yastawfa minha mayuridu wala yuksirul akla ba'dahu. Hendaknya yang disajikan pertama itu adalah yang lembut-lembut, karena ini akan mencukupkan dan kemudian tidak memperbanyak makanan. Jadi ya buah-buahan itu kan termasuk yang lembut ya Pak ya. Gitu. Wa'adatul mutrafina, sementara kebiasaan orang-orang yang sombong itu takdimul ghalidhi, menyajikan yang yang keras-keras dulu, liyasta'nifa harakata syahwati bimusadafatil latifi ba'dahu, supaya supaya mengundang syahwat kembali, keinginan kembali untuk makan ya setelah melihat yang lebih enak gitu. Jadi sebenarnya Pak, intinya gini, urutannya adalah yang menyajikan yang paling enak dulu gitu. Nah baru kemudian yang kurang enak, supaya supaya orang tidak tidak menambah, akhirnya sampai kemudian kekenyangan. Ini juga kan tidak boleh. Wa khilafus sunnah fa inna hilatun fi istiksaril aql. Jadi kalau kita menyajikan yang kurang enak dulu kemudian yang enak, itu sebenarnya adalah tidak sesuai dengan sunnah, karena di situ ada hilah, alasan ya, yang dibuat-buat untuk apa? Untuk memperbanyak makanan gitu. Wa kana min sunnatil mutaqaddimin ayaqumu jumlatal alwan daf'atan wahidatan. Nah, sunnahnya orang-orang terdahulu itu menyajikan makanan itu dalam satu sajian gitu. Wa yusaffafuna minat ta'am, kemudian mereka membariskan piring dan mangkok itu ya di alal maidah, di atas meja, liakula kullu wahidin mimma yastahi, supaya para tamu itu bisa memakan hidangan ya, setiap hidangan yang disajikan, yang dia inginkan gitu. Sebenarnya sama kayak kita Pak ya, kalau kita juga kan di jamuan tuh begitu, kita jejer semuanya gitu kan. Kemudian kita juga kalau ada makanan-makanan yang lain, kita juga ditaruh di tempat-tempat kayak gubu-gubu gitu ya. Selain nasi misalnya ada bakso, ada pempek, ada apa gitu. Nah supaya apa? Tadi liyakula kullu wahidin mimma yastahi, bahwa supaya orang yang datang itu memakan apa yang diinginkannya. Wa ilam yakun indahu ila launun wahidun. Nah kalau cuma satu macam saja bagaimana? Kalau cuma zakarul yastawfu binu wala yantaziru atyabu minhu,
maka itu harus dikatakan atau diberitahukan lah bahwa makanannya cuma satu macam, nasi saja, sehingga mereka tidak nunggu-nunggu katanya. Ya, mereka tidak menunggu-nunggu. Nah, karena ada juga ini di sini beberapa cerita Pak ya. Jadi kadang memang cerita-cerita ini menunggu gitu ya, ternyata tidak ada yang lain, tapi tuan rumah nggak bilang gitu, maka ini tidak boleh kata Imam Al-Ghazali gitu. Jadi kalau memang satu macam, tuan rumah harus bilang bahwa memang tidak ada macam-macam yang lain. Kenapa? Karena memang di sana biasanya ada beberapa macam gitu. Nah, tapi yang baik itu tadi sebenarnya disajikan daf'atan wahidatan tadi Pak, dalam satu masak gitu ya, sehingga orang bisa melihat. Nah, kemudian ada juga ini yang tradisi-tradisi gitu ya, wa qala ba'du suyuq qaddama ila ba'dil masyayikh launan bisami. Jadi pernah disajikan pada sebagian masyayikh itu satu warna makanan, satu macam makanan. Faqultu 'indana bil Iraq inna ma yuqaddimu hadza akhiran. Kemudian aku berkata gitu bahwa di Irak ini kan di Syam nih ya, di Syam. Dia berkata kalau di Irak ini makanan ini terakhir. Wa kaza 'indana bisyam. Tapi kata tuan rumahnya, inilah tradisi di Syam justru yang pertama katanya. Nah, dan walam yakul lahu launun ghairuh, dan tidak ada lagi makanan yang lain kecuali itulah gitu ya. Ya. Wa khajaltu minhu, maka aku pun merasa malu karena itu. Nah, ini adab yang ketiga Pak ya. Jadi intinya makanan itu disajikan, kalau ada sih tempatnya juga ada, dalam satu waktu lah gitu ya. Jadi tidak bergilir, biar tamunya saja yang memilih gitu. Nah, kalau tadi kan misalnya makan buah-buahan dulu, ya makanlah buah-buahan dulu gitu. Ar-rabi'u yang kelima apa? Alla yubadiru ila rafil alwani qabla tamakkuni minal istiqai hatta yarfa'u al-aidi anhab. Mendaknya jangan buru-buru mengangkat makanan itu ya, macam-macam makanan itu dari tempatnya, minal istifai ya. Supaya tamu-tamu merasa cukup, hatta yarfaul aldiya, sampai kemudian mereka mengangkat tangan mereka, artinya tidak lagi mengambil makanan, jadi mereka sudah cukup ya. Makanya kemarin juga kan kita sudah belajar Pak, kalau jadi tuan rumah jangan selesai makan duluan. Jadi kalau kita kira-kira kenyang, mas ini kita makannya belakangan. Jangan kita ikut makan bareng tapi selesainya duluan, tamu lagi nikmat-nikmatnya makan, kita udah selesai ya, itu nggak boleh. Padahal tamunya lagi semangat makannya, tapi kita udah kenyang, hari ini kita selesai ya. Kalau mau makan bareng ya mungkin kita agak belakangan terus kita makan, dan kita pun makannya sangat pelan gitu. Artinya jangan kemudian kita buru-buru ya. Mungkin tamu 3 suap, 4 suap, kita baru 1 suap, sehingga kita habisnya lama. Tamu nambah, kita masih belum. Nah gitu, seperti itu. Jadi jangan kemudian mempercepat mengangkat ya, jamuan, padahal orang-orang masih pada makan. Mayakul baqiyatu dzalika laun asha indahu, karena bisa jadi orang masih menginginkan makanan itu, mimastahdoruhu au baqiyat fihi hajatun ilal akli ya, sehingga dia masih pengen makan dari makanan yang disajikan, atau masih ingin mencicipi makanan yang sisa atau yang ada. Nah, maka kemudian akhirnya tidak jadi. Kenapa? Karena sudah diangkat lebih dulu ya. Nah, ini ada cerita Pak ya.
Hukiya anis Sattur, jadi ada ibab apa ya, as-Sattur ini wakana sufian, kata Imam Ghazali, seorang sufi Pak, seorang sufi mizahan yang memang agak kocak juga gitu. Fahadhara inda wahidin min abnaid dunya, kemudian dia menghadiri suatu jamuan lah katakan begitu ya, ala maidatin faqaddima ilaihim hamalun, maka kemudian disajikan kepadanya itu kibas. Wa kana fi sahibil maidah, bisa ini bakhola itu bisa dibacanya bakhila ya bakholu bakholan, bisa juga bakhola ya bakholu bukhlan ya, jadi bisa dibaca bakholun, bisa dibaca bukhlun ya. Wa kana fi sahibil maidah bukhlun atau bakholun, artinya apa? Kikir, bakhil gitu ya. Nah, jadi tuan rumahnya pelit Pak. Falamma ra'al qaum mazzaqul hamad, maka kemudian ketika para undangan itu merobek-robek atau merobek-robek sih, merobek itu artinya mengambil lah pokoknya, mengambil kibas tadi yang sudah dimasak, kullam mumazzaq ya. Jadi dirobek-robek itu, artinya disuir-suir kalau orang kita bilang ya, doko sodrahu, hatinya menjadi sempit. Waduh, ini tamu rakus amat katanya. Tapi kata As-Sattur, memang ini orang pelit Pak, orang pelit gitu. Wa qala ya gulam irfa' ila sibyan, akhirnya dia nyuruh pembantunya, tolong dong ini bawa ke anak-anak juga mau makan. Padahal maunya dia itu mungkin tamu tuh nggak banyak makannya karena pelit tadi. Ini lucunya Pak, As-Sattur seorang sufi ini ya, farafa'al hamla ila dakhilidar, maka kemudian ketika kibas itu diangkat dan dimasukkan ke dalam rumah, faqama As-Sattur, ini sufi ya, sufi Sattur ini yahdu khalfal hamal, dia melangkah di belakang kibas yang diangkat tadi yang akan dibawa ke rumah. Faqila, maka kemudian ditanya oleh orang-orang Faqila lahu, ditanya oleh orang-orang, ila aina, ya, mungkin kalau sekarang Syekh mau kemana gitu. Kemudian faqala, maka menjawab tuh si Imam Sattur itu, apa jawaban beliau? Aku ma'asibyan, saya mau makan bersama anak-anak. Jadi karena ini orang pelit Pak, dikasih pelajaran gitu. Ini orang kok pelit amat, orang belum selesai kok diangkat gitu ya. Akhirnya dia ikuti itu. Mau kemana? Saya mau makan sama anak-anak katanya gitu. Ya. Nah ini artinya ya jangan sampai terjadi seperti ini ya. Sengaja ini dipermalukan, fastahiya rajul wa amar biradil hamali. Maka kemudian tuan rumah itu menjadi malu dan akhirnya menyuruh kembali si pembantunya itu untuk menaruh di hidangan, tempat hidangan. Nah ini adab yang keempat, jadi jangan buru-buru. Kalau orang masih menikmati, maka kita tunggu sampai orang itu memang benar-benar sudah tidak lagi berselera gitu ya. Nah kemudian al-khamisu, adab yang kelima, ayyuqaddiminat tu'ami qadral kifayati, hendaknya menyajikan makanan secukupnya. Fa inna taqlil 'anil kifayah naqsun fil muru'ah, karena kalau kekurangan itu ini adalah merupakan merendahkan muru'ah Pak, harga diri gitu ya. Jadi jangan sampai berkurang, tapi cukup lah gitu. Wa ziyada 'alaihi tasannu wa mara'ah, sementara berlebih-lebihan itu merupakan tasannu, dibuat-buat dan riya gitu. Jadi kurang nggak boleh, berlebih-lebihan juga nggak boleh ya. Ya cukup saja tadi, la siyama idza kanat nafsu la tasma bi ayakulul kul, apalagi kalau tuan rumah itu tidak membolehkan para tamunya memakan semuanya, illa ayyuqaddimal kasir
wa taibun nafs. Nah, jadi ini sekalian, poinnya apa? Poinnya bahwa memang kita ya tidak boleh berlebihan, tapi begini, ayyuqaddimal kasira, kita menyajikan banyak, wa taibun nafs, didasarkan pada keinginan yang baik, Pak. Ya, lau akhadhu, misalnya karena ingin mengambil al-jamiyah, ya, mereka memang membolehkanlah orang itu mengambil gitu, wa nawa ayatabaraka, dan dia pun berniat untuk mengambil keberkahan bi fadlati tu'amihim, dengan kelebihan makanannya itu. Jadi tidak masalah sebenarnya banyak, asalkan jangan niatnya itu riya, ya. Yang nggak boleh itu riyanya itu loh, Pak, ya. Tapi kalau banyak di dalamnya tidak ada riya, silahkan saja gitu ya. Jadi tidak harus kemudian sedikit ataupun berlebih-lebihan tapi karena riya. Memang kalau sedikit juga repot juga. Mungkin Bapak pernah juga ya datang ke tempat kondangan karena macet gitu, sampai sana sudah tidak ada apa-apa gitu, sudah diberesin semua gitu ya. Ya, tapi kalau belum waktunya sebenarnya jangan diberesin dulu ya. Tapi kadang-kadang kan catering kalau sudah habis, masa mau dibiarin? Catering itu biasanya kalau sudah habis diberesin, walaupun waktunya belum, misalnya undangan sampai jam 13 gitu. Tapi jam setengah 1 sudah habis semuanya, masa dibiarkan? Pasti diberesin sama catering gitu. Nah, jadi jangan sampai terjadi juga seperti ini, Pak, ya. Kita pengennya ya agak lebih, dan boleh lebih, kata Imam Al-Ghazali ini, thayyibun nafs, ya. Jadi kita dasarnya adalah kebaikan hati. Bahkan lau akhadul jami, kalau mereka mengambil semuanya pun kita tidak sakit hati, atau bukan ya, tidak sakit hati lah, tidak, kita santai saja gitu orang mengambil apa aja, karena kita sudah niatkan memang untuk apa? Untuk mengambil keberkahan, ya, tabarruk tadi ya, bi fadlati tu'amihim, dengan kelebihan makanan itu. Oke, kemudian di sini ada penjelasan bahwa fadlatu ta'am qad li'anamkan la yuqaddimu illa qadral hajah wa la yakunu tamam asyara. Jadi memang kelebihan makanan itu merupakan ya hal yang dibolehkan, tapi juga jangan sampai karena riya tadi, Pak, ya. Dan para nabi dan para sahabatnya biasa kalau makan itu wala yakuluna tamam asyaba, tidak sampai kemudian tamam asyaba, kenyang yang sangat sempurna gitu. Kan biasanya kita berhenti sebelum kenyang. Nah, ini yang berhenti sebelum kenyang. Nah, ini. Nah, wayan bagi ayazila awalan nasibul ahlil bait hatta la takuna imta ma'atul ila ruju'i syai'in minhu. Jadi sebaiknya memang mengasingkan atau menyisakan lah ya bagian dari ahlul bait gitu, sehingga ia tidak terlihat misalnya ketika orang-orang makan itu layar fatadayyaqa suduruhum, sehingga akhirnya hatinya menjadi sempit karena melihat orang-orang pada makan itu, dan dia tidak dapat makanan minal atif falaisa lidaifan akhadhahu wa walladzi tasmihi sufya azillah. Nah, ini tentu merupakan satu ketergelinciran kalau para ulama sufi. Ila idza sura sahibut ta'am. Intinya para tamu juga ya harus lihat-lihat lah gitu. Kalau sahibut ta'am itu bil izni, dengan izin, ya silakan gitu ya, an qalbin radin. Tapi kalau tidak ada terlihat misalnya ya tidak usah kemudian kita mengambil keseluruhannya, apalagi kalau misalnya ada kelebihan, Pak. Fa in kana yazunu karahiyata falayan bagi ayyukhudhu gitu ya.
Apabila mereka itu terlihat misalnya, wah tuan rumah ini kayaknya kurang suka nih, ya nggak usah ngambil lebihannya gitu ya. Tapi kalau misalnya idza alima ridahu fayan bagi mura'atal adl, kalau memang tuan rumah itu mau makanannya diambil, maka silakan diambil, tapi harus menjaga keadilan. Jadi Pak, jangan gini, biasanya ada, ayo silakan diambil. Ini yang mentang-mentang depannya ini langsung ambil semua, jadi harus melihat keadilan. Teman yang sebelah kira-kira ada nggak, dapat nggak gitu. Ambil dikresek dia ada, yang sebelahnya cuma ngeliatin jauh soalnya kan. Nah itu tidak boleh juga gitu ya. Jadi harus yang bagi mura'atul adli wa nisbatu al-rifaqa. Jadi temannya itu harus dilihat gitu ya, keadilannya. Nah yang ini yang kelima Pak. Terus bagaimana kalau ini ada, saya cepat saja nih ya, 3 hal. Bagaimana kalau tamu pulang Pak, ayah ruju ma'adhaib ila babidar ya, ayah ruja mina ma'adhaib ila babidar. Hendaknya tuan rumah itu keluar bersama tamunya ke pintu rumah. Jadi jangan tuan rumahnya di dalam, tamunya pada pulang gitu, mengantar sampai orang itu keluar lah, intinya itu. Ila wa sunnatun wa zalika min akramid dhaif, dan itu sunnah dan merupakan bagian dari memuliakan tamu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita membiarkan tamu itu tidak kita hantar ya, kita hantar. Terima kasih atas kunjungannya, mohon maaf apabila ada yang salah. Kemudian yang kedua, yang ayan sarif ad-dhaifu thayyiban nafas. Nah hendaknya juga ke tamu itu keluar dari dari perjamuan dengan thayyibun nafas, dengan wajah yang dengan jiwa yang baik lah gitu ya. Wa in jara fi haqqi taksir, walaupun mungkin ada kekurangan ketika dalam bertamu, fazalika min husnil khuluq wa tawaddu, dan itu adalah bagian dari akhlak yang baik serta ketawaduan ya. Jadi tamu nggak boleh gerundel Pak, kalau pun ada kekurangan gitu ya. Nah ini bagi tuan rumah dan tamu, intinya begitu. Yang ketiga, yang terakhir, ala yakhruja illa biridho sahibul manzil wa izni, dan tamu hendaknya tidak keluar kecuali dengan izin dari tuan rumah. Jadi kalau tuan rumah masih pengen ngobrol, masih kangen, ya tamunya jangan buru-buru pulang lah gitu. Saya kira seperti ini teman-teman, bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya seperti biasa, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ditambahkan, dikomentari, mungkin bisa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mau bertanya, apakah ada, ini kan soal adab-adab makan nih Pak Ustadz, ada rujukan kitab lain atau selain daripada Imam Al-Ghazali tentang adab-adab makan? Karena sebagian ada yang saya temukan cuman nggak ada di Imam Al-Ghazali. Nah contohnya apa tuh Pak? Contohnya ada, kalau makan di bawah tuh pakai supra, tuh ada dalilnya. Kalau pakai supra itu artinya kalau tidak pakai supra maka malaikat melaknat. Terus sebelum makan disunahkan pakai garam dulu. Sayyidina Ali dulu pernah makan seperti itu. Contohnya seperti itu. Banyak lagi hal-hal yang lain yang pernah saya ibaratnya saya dengar kajian-kajian gitu. Itu yang kalaupun ada perbandingan dan perbedaan, apakah ada atau memang belum komplit dasarnya gitu. Satu imam mungkin punya ada yang kurang, satu imam ada yang kurang gitu. Nah terus masalah yang didahulukan nih Pak,
Kalau yang umum saya dengar kan yang harus didahulukan tuh sholat, menguburkan jenazah, menikahkan wanita yang sudah ini. Tadi saya tidak mendengar tentang sholat yang harus didahulukan. Terus ada pengecualian apabila itu tidak didahulukan. Misalkan dalam menikahkan disegerakan ya, yang disegerakan gitu loh. Nah itu maksudnya pengecualian itu adakah rujukan hasil istihad? Mungkin pengecualian itu kan istihad Pak. Ada sebagian istihad, mungkin apakah Rasulullah mengatakan kecuali, kayaknya kayak hadis Rasulullah itu jarang mengatakan kecuali kalau udah begini ya begini gitu loh. Nah itu apakah ada tentang rujukan istihad daripada kecuali itu Pak? Terus menyangkut soal rukun Pak, dalam iman ini ada rukunnya iman Pak, dalam Islam ini ada rukunnya Islam, begitu juga dalam soal nikah ada rukunnya nikah. Misalkan ada wali, ada yang menikahkan, terus ada saksi, ada ini. Nah itu tadi saya ini juga masalah haram nikah sirih itu, kalau memang nikahnya sirih itu sesuai dengan rukunnya, hanya perkara soal dia miskin nggak ngasih makan, bahkan mungkin kata Nabi sekalipun cincin dari besi ya istilahnya untuk maharnya itu gitu. Nah itu istihad itu diambil dari mana gitu kalau memang itu haram hukumnya, karena kita kan tidak boleh menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram. Kalau memang itu termasuk dalam rukun yang di mana gitu loh, rukun dalam pernikahan gitu Pak. Itu aja, 3 itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekalian, terkait yang pertama, saya kira kita ini kan pada pagi hari ini lebih mengerucutnya pada pembahasan terkait dengan, bukan dari tadi kemarin juga makanan, tapi menghidangkan Pak, menghidangkan, bukan adab makan, yang menghidangkan makan bagi tuan rumah gitu. Nah jadi kalau yang Bapak sebutkan itu sudah dibahas kan itu ya, kayak makan garam dan lain sebagainya, sudah itu oleh Imam Al-Ghazali itu sudah dibahas juga yang seperti itu, termasuk misalnya makan di bawah gitu ya, itu sudah juga ya. Memang mungkin ya, saya nggak tahu juga perkembangan peradaban manusia pada saat itu apakah sudah mengenal meja makan atau belum. Mungkin bagi orang kaya itu ada, tapi kan biasanya Islam itu Nabi ya, itu kan kalau itu hanya untuk spesifik orang kaya itu kurang suka beliau itu kan. Jadi yang rakyat sajalah gitu, ya, di bawah misalnya rakyat. Kemudian yang kedua saya lupa nanti. Yang ketiga terkait dengan ada ulama yang mengatakan bahwa nikah siri itu haram. Dasarnya apa? Itu tadi Pak, yang dasarnya memang rukunnya terpenuhi, tapi ada satu perintah Nabi yang tidak dijalankan, apa itu? Menjalankan walimah. Gitu. Itu karena orang nikah siri itu betul-betul memang diumpetin. Ada yang begitu. Ada banyak. Bukan karena nggak punya. Kan kalau karena nggak punya Pak, bolehlah kita ngomong minimal ke Pak RT, ya kan, ke tetangga sebelah. Ini tembok pun nggak boleh tahu kalau dia sudah nikah sama si B. Nah yang begitu, walaupun mungkin rukun-rukunnya sudah terpenuhi gitu. Makanya ada sebagian mengharamkan itu sebenarnya nikah siri, walaupun juga kebanyakannya
membolehkan ya, menghalalkan karena rukunnya tadi sudah terpenuhi. Jadi tergantung mudarat dan manfaatnya juga. Nah, pada akhirnya itu. Kemudian yang oh ya, sholat tadi. Kenapa sholat tidak disegerakan? Jadi sholat itu memang bukan bagian yang disegerakan itu, karena memang harus ya kita laksanakan sesuai dengan waktunya ya. Artinya kalau waktu sholat itu sudah hadir ya kita sholat lah gitu. Jadi kalau yang tadi ini kan artinya tidak begitu, tidak apple to apple kalau orang sekarang gitu ya. Ini kan kejadian-kejadian yang sifatnya tidak rutin kan sebenarnya Pak. Bertamu menyajikan makanan untuk tamu kan nggak rutin tiap hari. Kalau sholat itu rutin enggak? Rutin tiap hari, tiap waktu. Kalau ini kan nggak rutin ini gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya tidak rutin, menikahkan anak perawan itu kan tidak rutin ya, anak perawan kita ada berapa gitu. Jadi intinya itu. Jadi kalau memang segera ya segera gitu. Nah, saya kira itu Pak. Ya. Terima kasih. Kayaknya cukup ya Bapak sekalian. Baik, terima kasih. Sebelum ditutup Ustaz Amin, saya mohon maaf lahir batin apabila ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.